Ini adalah dunia di mana sihir dan makhluk gaib benar-benar ada. Jenis sihir di sini sangat banyak, ada berbagai aliran dan kategori. Ada sihir elemen, sihir putih, sihir hitam, dan sihir 4 elemen. Bahkan, di dunia ini masih ada beberapa aliran sihir lain yang belum pernah tercatat. Tempat para siswa di sekolah menengah atas, disitulah mereka membangkitkan kekuatan sihir. Kok ada 3 batu kebangkitan di sini? Benar, selain Zhao Hua dan Ji Xiaoyin, ternyata masih ada orang ketiga. Siapa tuh? Jangan-jangan itu si Li Shiji dari kelas 6. Sebelum ujian dia bukannya sempat datang ke sekolah kita, kan? Katanya dia pasti akan jadi peringkat 1 sekota. Akhirnya jangan bilang Zhao Hua deh, Ji Xiaoyin aja belum pernah menang. Loh, baru dapat peringkat 3 kota? Jangan-jangan itu dia. Astaga, aku tahu siapa itu Deng Lei. Masa sih? Bisa begitu? Memang sih, keluarga Deng punya nama di Chongcheng. Tapi nilai dia juga nggak sehebat itu kan? Aduh, punya uang memang enak ya. Teman-teman, selamat datang semua. Sekaligus selamat atas kenaikan kalian ke SMA. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi penyihir yang dibanggakan. Aku yakin banyak dari kalian yang sudah menanti hari ini sejak 9 tahun lalu. Aku percaya selama kalian belajar, kalian juga sudah tahu. Apa sih sebenarnya makna menjadi seorang penyihir? Makna menjadi seorang penyihir adalah melindungi kampung halaman. Menjaga tanah air tetap damai, melindungi negeri tercinta. Membela kedaulatan bangsa. Kita benar-benar butuh para penyihir. Soalnya, di luar kota, terlalu banyak makhluk gaib yang terus mengincar kita. Kita juga butuh kekuatan sihir. Butuh perlindungan dari para penyihir. Mari kita minta salah satu teman yang terpilih mewakili untuk mendemokan kebangkitan sihir. Yaitu Zhao Hua, Ji Xiaoyin, dan juga Deng Lei. Mau kau si juara ranking atau penguasa kelas? Di bawah uang dan kekuasaan juga cuma jadi figuran doang. Lihat aja, kali ini, kebangkitan tetap akan jadi milikku. Aku pasti akan membangkitkan sihir petir langka satu-satunya. Nanti, apapun kekuatanmu, pasti bakal aku injak di bawah kakiku. Upacara kebangkitan dimulai sekarang. Tenang. Arahkan energi sihir kebangkitanmu. Biarkan energi itu mengalir ke seluruh tubuhmu. Arahkan kekuatan sihir, begitu gerbang dunia spiritualmu terbuka, semua akan terjadi. Ungu. Itu elemen petir. Deng Lei ini hoki banget sih. Sampai-sampai dia membangkitkan elemen petir yang super langka. Ya ampun. Itu tipe yang paling aku pengen bangkitin. Deng Lei, kamu keren juga ya. Dia benar-benar membangkitkan sihir petir. Elemen petir yang super langka. Wow. Katanya tahun lalu, di seluruh kota nggak ada satupun yang kebangkitannya petir. Nggak cuma tahun lalu. Tahun-tahun sebelumnya juga nggak ada kok. Deng Lei, kamu yang pertama dalam 3 tahun terakhir. Gak ada apa-apa sih. Mungkin karena aku rajin belajar tiap hari, ya. Hasil latihan keras dong, pastinya. Atau mungkin emang lagi hoki sedikit. Semoga kalian semua dapat membangkitkan tipe yang kalian suka juga. Kenapa mereka belum ada reaksi juga? Ya, jangan-jangan malah gagal nih. Transparan. Ini dia. Sistem pemanggilan. Apa aku bangkitin sistem pemanggilan gara-gara buku ini? Ya. Waktunya hampir habis. Ayo balik dulu. Sudah kembali. Enggak tahu deh, Ji Xiaoyin kebangkitannya tipe apa? Kenapa sepi banget sih? Hijau kebiruan. Ini sistem arwah milik sihir hitam. Aku kira sistem pemanggilanku udah cukup out of the box. Nggak nyangka ada yang langsung bangkitin sistem arwah di kebangkitan pertama. Jangan takut. Ini sistem arwah. Jenis sihir yang misterius tapi sangat kuat. Ini sihir resmi yang diakui negara dan dunia. Termasuk sistem sihir yang sangat kuat. Ternyata itu memang sistem arwah. Kupikir tadinya itu sihir terlarang dari kultus hitam. Loh, gak nyangka ada orang yang langsung kebangkitan jadi penyihir sistem Fongling di percobaan pertama. Katanya, di seluruh negeri ini, jumlah penyihir Fongling bahkan gak sampai 100 orang. Gila sih. Seriusan sejauh itu bedanya. Kalau dibandingin sama sistem petir gimana? Ya, sistem petir. Penyihir petir tingkat awal bahkan lawan satu Fongling aja belum tentu menang. Gak bener tuh. Jadi, Zhao Hua kebangkitan sistem apa? Kok gak ada reaksi sih? Zhao Hua, kamu jawab sendiri deh. Atau aku aja yang bantuin kamu ngomong ke semuanya. Gak ada yang spesial kok. Aku kebangkitan sistem pemanggilan. Soalnya sistem pemanggilan itu transparan. Makanya kalian gak bisa lihat jelas. Gila sih. Beneran gak salah nih. Sistem pemanggilan. Iya, sistem pemanggilan. Di seluruh dunia, sistem kebangkitan paling populer urutan kedua. Cuma kalah sama sistem pemanggilan ruang.
Kalau dibandingin sama sistem petir, aku malah lebih ngerasa kayak kebangkitan sistem pemanggilan sih. Astaga, bintangmu. Jadi gini caranya bintang bisa keluar ya? Kenapa nih? Gak ada apa-apa kok. Ahua. Bintang pertamamu udah berhasil digali belum? Baru aja selesai digali. Wah, mantap. Lihat deh, lihat sendiri. Tuh kan, aku udah bilang. Ayo, ayo, ayo. Bayar dulu, bayar dulu. Ahua. Liburan musim panas ini kamu ada rencana apa? Aku mau pulang ke rumah sebentar. Kakek Ji Xiao. Liburan nanti kamu mau main kemana? Nomor WeChat kamu berapa? Kalau nomor HP? Deng Pangzi. Gak kerasa, udah hampir setahun berlalu. Kalian di Chongqing 1 masih belum cukup 4 orangnya. Ayo, semangat dong. Kalian ganti nama tim aja. Kita namanya Chongqing 1. Kamu ngapain sih? Ngapain? Kita bertiga aja udah bisa ngalahin kalian berempat. Satu jurus petirku aja bisa koin kalian semua. Deng Le sama Li Shiji itu musuhannya. Kalau dibilang musuhan sih, bisa aja. Beberapa waktu lalu, di internet ada polling tebak-tebakan. Tebak siapa yang paling cepat bisa pakai sihir di Chongqing. 2 nama yang paling hot ya mereka berdua. Akhirnya, Li Shiji lebih dulu daripada Deng Le, cuma beda 1 malam. Udah bisa pakai sihir. Terus, Li Shiji langsung mention Deng Le di Weibo. Gak nulis apa-apa, cuma mention doang. Coba deh kamu pikirin. Sindiran tanpa kata gitu loh. Itu sih kayak mau bikin Deng Le panas banget. Deng Le kan sepupu dari keluarga Deng. Ya, harusnya sumber dayanya nggak sedikit. Harusnya nggak kalah lambat dari Li Shiji. Padahal awalnya Deng Le yang mimpin. Katanya sih, dia ketua sekolah 6. Bintang sama alat pengendali bintangnya dipinjemin ke Li Shiji. Makanya dia bisa comeback di detik terakhir. Sama kayak alat sihir bintang yang kamu dapat dari hadiah lomba. Barangnya sama persis. Tapi alat pengendali itu bisa bantu kamu latihan bintang lebih efektif. Kerja setengah, hasil double. Jadi kamu pasti bisa pakai sihir Fongling deh. Iya, kan? Bukannya ini andalan Chongqing 1. Emang layak diandalkan, sih. Cuma sampah doang. Rajin belajar juga nggak ada gunanya. Bukankah kalian cuma kurang 1 orang? Bukankah ini malah pas banget? Masa dia masih belum bisa melepaskan sihir? Sudah setahun berlalu, loh. Bisa lihat, tapi bisa bertarung nggak? Bawa sini, buat jadi tameng aja. Aku aja udah sebel sama dia. Masih kecil gitu. Dasar gendut. Mati aja. Kamu ngomong apa barusan? Biarin aja mereka. Biar mereka puas-puasin bertarung sendiri. Dasar pengecut. Emang kamu punya hak apa buat maksa aku minta maaf? Aku nggak bakal minta maaf. Kenapa emangnya? Mampus, pengecut. Pakai sihir buat menekan orang di jalanan. Beneran mikir gak ada yang bisa ngalahin kamu? Ya? Api menari. Pembakar tulang. Aku pergi dulu. Ini sihir api tingkat 2, api menari pembakar tulang. Sihir yang bisa membakar tulang manusia, bahkan benda yang biasanya gak bisa terbakar. Siapa yang barusan melakukannya? Kakak 7. Deng Qi. Orang kelas 2 SMA. Peringkat 3 angkatan. Kenapa dengan yang peringkat 3? Lihat tuh, yang peringkat 1 kelas 1 SMA. Nggak sama, bro. Ujian kelas 2 SMA itu bukan cuma soal di buku. Tapi juga ujian kemampuan sihir. Kecepatan melepaskan sihir. Tingkat sihir. Kekuatan magis. Peringkat 3 ini benar-benar peringkat 3 yang didapat dari pertarungan nyata. Yang didapat dari bertarung. Kumpulkan dulu roh-roh yang tersisa. Wah, auranya keren banget. Sihir roh. Aturan negara melarang semua penyihir menggunakan sihir di depan umum. Kamu bukan cuma pakai, tapi juga menakut-nakuti orang lain. Kira-kira kalau udah bangkitin sihir roh, jadi nggak terkalahkan di dunia. Ya. Ngomong-ngomong soal pakai sihir di jalanan. Kalau si api menari pembakar tulang kamu nggak sengaja jatuh ke kerumunan orang. Akhirnya cuma nyisain 3 tumpuk abu doang. Itu udah masuk pelanggaran keamanan publik.
Mau aku kasih penjelasan ilmiah nggak? Dasar bocah cerewet, mulutnya tajam banget. Hari ini kamu sama pengecut itu nggak minta maaf ke adik seperguruan aku. Jangan coba-coba pergi. Kepala sekolah Q. Kepala sekolah datang. Selamat siang, kepala sekolah. Ada apa? Semua orang pada ngumpul di depan gerbang. Sudah waktunya pulang sekolah. Jangan lupa, semua harus ulang pelajaran hari ini di rumah. Dan buat yang ada jam tambahan besok. Ingat, manfaatkan waktu tambahan dengan baik. Sudah paham, kan? Sihir roh barusan keren juga, loh. Cara dia melepaskan sihirnya juga kece banget. Ji Xiaoyin, teman sekelas. Kamu gak mengecewakan harapan kepala sekolah ke kamu. Anggap aja mereka lagi hoki. Ayo, kita pergi. Serigala kecil, nih, akhirnya pulang juga. Kepala desa, aku sudah pulang. Semua orang masih baik-baik aja, kan? Semuanya baik-baik saja. Sekarang desa Zhao sudah jadi desa terbesar di Kabupaten Lu. Baguslah kalau begitu. Xiao Tian, kamu panggil semua orang keluar, ya? Keluarga Zhao Lang sudah pulang. Xiao Hua, kamu juga sudah bangkitin kekuatan, ya? Keren juga, nih. Gak heran, memang anaknya si serigala kecil. Tidak punya ayah, tidak punya anjing. Xiao Hua sudah sadar dapat elemen apa. Sudah bangkit jadi elemen pemanggilan. Elemen pemanggilan. Ah Cao, kamu ngapain sih? Gak tahu aturannya, kecil gede sama aja. Cepetan duduk. Kamu itu kan si jenius yang bangkit jadi penyihir pemanggilan. Ya, jenius sih gak berani aku klaim. Tapi yang bangkit jadi pemanggilan emang aku. Kenapa? Elemen pemanggilan ini keren banget, loh. Kamu bisa nggak bangkitin satu elemen pemanggilan juga? Pemanggilan itu penyihir, bro. Kita semua senang banget, kok. Kalian berdua nanti bisa jalan-jalan bareng kemana-mana. Biar makin dekat, gitu. Pemanggilan juga oke. Ajak sepupumu sekalian. Biar dia nggak salah jalan lagi. Tapi mending kita bahas urusan keluarga dulu, ya? Oke. Aku. Biar aku yang cerita duluan, ya? Aku ngerasa akhir-akhir ini di sekitar rumahku ada monster. Ceritain pelan-pelan aja. Udah lumayan lama juga, sih. Tiap malam, pas udah larut banget. Aku selalu dengar suara aneh-aneh dari luar rumah. Tiap aku keluar, gak pernah lihat siapa-siapa. Di rumahku juga ada, kok. Beberapa hari sekali pasti kejadian. Kepala desa. Aliansi pemburu baru-baru ini ngeluarin pengumuman. Minta semua orang lebih waspada. Jangan keluar rumah, ya. Aku belum pernah dengar, deh. Soal ini, warga desa juga udah beberapa kali ngomong ke aku. Tapi karena gak ada yang terluka. Dan juga nggak ada yang lihat monsternya muncul. Jadi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Aliansi pemburu juga udah kirim orang buat cek. Tapi tetap nggak nemu jejak monster apapun. Ayah, ada bubuk pelacak monster nggak? Kamu tahu itu buat apa? Itu namanya bubuk pelacak monster. Buat cari jejak monster. Asal ada monster, bubuk itu bakal nyala. Barangnya mahal banget, loh. Beberapa ratus ribu satu bungkus kecil. Gak nyala? Nih. Berarti gak ada monster, kan? Maksudnya gitu. Masa sih ada monster? Para perwira itu kan orang-orang hebat. Bisa terbang ke sana kemari. Masa ya mereka bisa kecolongan satu monster? Aku tebak aja, sih. 9 dari 10, kayaknya cuma salah dengar. Tapi ya, satu orang salah dengar. 2 orang salah dengar. Masa sih sebanyak ini orang semua salah dengar juga? Ah Cao. Bantuin Xiao Hua cari-cari, ya. Belajar hal baru, dong. Aku masuk dulu, ya. Kenapa harus aku yang masuk? Oh, jadi gitu toh. Aku ngerti sekarang. Kamu juga ngerti, ya? Cepetan bilang, sebenarnya gimana sih ceritanya? Nih, kalian lihat ini. Aku nemu di rumput dekat jendela. Aku pikir kalian juga dengar, deh. Kayaknya itu suara-suara yang kalian dengar. Aku rasa suara yang didengar semua orang itu. Ya itu tadi. Mungkin waktu itu posisinya deket banget. Jadi gitu, deh. Yang ngerti. Inilah momen canggung antara cowok dan cewek, gak akrab banget. Akhirnya misteri ini terpecahkan juga. Ayo kita pulang. Gimana bisa kejadian kayak gini sih? Ih, bener-bener bikin mual deh. Menurutku kepala desa harus lebih tegas ngatur semuanya. Sekarang desa kita udah jadi desa nomor 1 di Kabupaten Lu, loh. Menurutku kita harus bikin suasana jadi lebih keren. Adikmu itu, ya. Dia emang suka cari sensasi. Gak apa-apa kok. Asal kepala desa tahu Xiao Hua hebat, udah cukup. Ayo pulang.
Jangan sampai masuk angin, ya. Serangan petir bayangan. Xiao Hua, ini apaan sih? Ini seekor cacing pasir. Biasanya mereka hidup di bawah tanah. Cuma pas lapar aja mereka muncul ke permukaan. Karena dia bergerak di bawah tanah. Jadi meski pakai bubuk pelacak monster pun, tetap nggak bakal ketemu. Cacing pasir kayak gini nggak punya penglihatan. Mereka gerak dengan merasakan getaran di permukaan tanah. Jadi selama kita diam aja, dia nggak bakal sadar keberadaan kita. Terus, gimana kalian tahu ada makhluk kayak gini? Karena tubuhnya gede banget, jadi pas dia bergerak, tanah jadi gembur. Tempat yang dilewati cacing pasir, permukaannya pasti jadi menonjol. Selain itu, dia juga suka merusak akar tanaman yang dilewati. Kayaknya si siang hari dia sembunyi di bawah tanah. Baru malam hari dia aktif. Pas aku datang, aku langsung sadar. Tanah di sini gembur banget. Padahal baru beberapa hari lalu turun hujan. Secara logika, nggak mungkin kayak gini. Selain itu, rumput dan bunga di sekitarnya banyak yang udah mulai layu. Padahal ini musim panas, biasanya nggak gitu. Untung ada kalian di sini. Syukurlah. Xiao Hua. Jadi suara yang kudengar di rumah. Itu juga gara-gara makhluk ini ya. Gimana kalau kamu temenin aku buat cek ke sana? Iya, benar. Di rumahku juga sama, kok. Ayo kita cek bareng-bareng. Rumah kami juga kena, loh. Anaknya mana? Dia ya. Pagi-pagi dia bangun, terus ngumpet di kamar buat istirahat. Sekarang udah bisa keluar rumah. Sebentar lagi juga bakal sembuh, kok. Ayo makan dulu. Anaknya. Kayaknya kekuatanmu makin meningkat, ya. Sebentar lagi kamu udah bisa pakai sihir. Mungkin 3 atau 5 hari lagi udah bisa. Xiao Hua. Sistem pemanggilan itu beda sama sistem sihir lainnya. Pertama kali pakai pemanggilan dimensi itu paling penting. Bisa kontrak sama makhluk pemanggilan apa, itu bakal ngaruh ke jalanmu ke depan. Itu sangat mempengaruhi masa depanmu. Kalau kamu bisa pakai pemanggilan dimensi, bilang dulu ke ayah, ya. Aku bakal siapin beberapa alat bantu buat kamu. Ini ada 1 kristal jiwa panah. Waktu pakai pemanggilan dimensi, pegang ini dan serap energinya. Kalau kekuatan mentalmu kurang, kristal ini bisa menambah energi mental dan mengurangi kelelahan. Setelah pakai pemanggilan dimensi, jiwa kita bakal keluar dari tubuh dan melewati gerbang dimensi. Lalu masuk ke dimensi pemanggilan. Setelah masuk ke dimensi pemanggilan, kita jadi makhluk berbentuk jiwa. Sebelum energi mentalmu habis, kamu harus membangun koneksi dan kontrak dengan makhluk pemanggilan. Cari makhluk pemanggilan yang cocok. Kamu harus pakai niatmu sendiri buat terhubung dengannya. Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian setara. Setelah perjanjian selesai, niat akan kembali ke dunia nyata. Makhluk pemanggilan akan ikut tuannya kembali ke dunia nyata. Belalang sembarang pembalasan. Tubuh dengan bintik hitam dan putih. Tinggi 1 meter. Lengan sabit berwarna putih salju adalah ciri khasnya. Ini adalah makhluk pemanggilan pilihan utama. Kalau tidak bisa menemukan belalang sembarang pembalasan, serigala bayangan, harimau danau raksasa, babi hitam tombak baja juga oke banget. Kenapa belum juga masuk ke dimensi pemanggilan? Kenapa ada bau rumput di sini? Gak benar nih. Kok bisa ada anginnya? Aku yakin tadi sudah mengaktifkan sihir pemanggilan dimensi. Jadi maksudnya, ini adalah dimensi pemanggilan. Tapi kenapa soal roh keluar dari tubuh di buku itu rasanya kurang pas ya?
Jangan-jangan yang ditulis di buku itu cuma karangan doang. Aku sudah cek referensinya. Kebanyakan penyihir sistem pemanggilan pertama kali menggunakan pemanggilan dimensi akan pergi ke daerah tandus di dimensi pemanggilan. Kekurangan energi sihir. Suasananya suram dan berat. Yang paling penting, makhluk pemanggilan di sana levelnya rata-rata rendah. Paling banyak cuma level budak. Semakin kuat kekuatan mental penyihir, bisa masuk ke area yang lebih kuat di dimensi pemanggilan. Apa ini yang disebut padang hijau tandus? Lagi hoki banget ya aku. Sampai di padang rumput hijau. Itu belalang. Coba dulu. Coba aja. Tawon besar. Coba lagi. Seekor anjing. Coba terus. Seekor kucing. Seekor burung kecil. Ayam, bebek, angsa, ikan, ular, udang, kura-kura. Astaga. Ada yang salah nggak sih? Kenapa semuanya nggak ada yang merespon aku? Nggak mungkin kekuatan mentalku serendah itu, kan? Kenapa bahkan seekor kecoa pun nggak ada yang jawab? Karena level darah mereka semua lebih tinggi dari kamu. Kenapa ada manusia? Kenapa di dimensi pemanggilan nggak boleh ada manusia? Tapi, aku bukan manusia. Jangan-jangan kamu hantu. Kamu datang ke sini lewat pemanggilan dimensi, kan? Mau nggak kakak bantuin kamu cari makhluk pemanggilan dimensi? Nggak usah, makasih. Aku coba sendiri aja. Itu cuma kura-kura pemakan domba. Roh hidup berelemen api. Saat makan sinar matahari, sifatnya cukup liar. Hati-hati ya. Kalau kamu penyihir tingkat menengah, masih ada kemungkinan kecil banget bisa kontrak dengan satu ekor. Tapi buat pemula, hampir nggak mungkin deh. Itu Lan Weili. Itu kura-kura raksasa jahat. Serigala matahari bulan. Kucing malam. Yang itu cuma rusa biasa. Gak bisa menerima niat pemanggilan. Kakak cantik ini. Gak tahu di sini ada yang level darahnya rendah gak ya? Makhluk pemanggilan yang cocok buat aku kontrak. Kamu bisa panggil aku Feng Ling? Kakak Feng Ling. Gak tahu di sini ada makhluk pemanggilan yang cocok buat aku kontrak gak ya? Aku, Zhao Hua, baru pertama kali datang ke sini. Semoga kakak bisa menunjukkan jalan yang benar. Kamu juga lihat, kan? Tempat ini penuh dengan orang-orang luar biasa. Di sini, bahkan kalau kamu cuma seekor babi, kamu tetap bisa jadi luar biasa dan berbeda dari yang lain. Selain itu, tempat ini juga sangat luas. Dengan kecepatanmu sekarang, lari sampai kaki patah pun kamu gak bakal bisa keluar dari sini. Serius nih? Tentu saja serius. Aku, Feng Ling, selalu menepati janji. Roh yang biasa tinggal di sini, kamu gak mungkin bisa membuat kontrak dengan mereka. Karena darah mereka sudah dimurnikan dan diaktifkan. Tapi, yang baru lahir itu pengecualian. Kebetulan banget. Aku pas banget punya satu. Ayo masuk. Ini rumahku. Ini ulat hijau. Benang yang dia keluarkan itu luar biasa kuat dan elastis. Ini adalah iblis tingkat terendah. Lumayan juga, kan? Ulat hijau ini. Tapi ini bukan ulat hijau. Bukan ulat hijau. Ini ulat lonceng angin. Suku peri. Salah satu jenis peri angin. Suku peri itu suku apa? Kenapa aku nggak pernah dengar? Dengan level kekuatanmu sekarang, tahu sebanyak itu juga nggak ada gunanya. Dunia kalian memang nggak ada suku peri. Cuma ada teman dari dimensi pemanggilan. Kak Feng Ling itu dari suku peri. Iya, benar. Aku adalah peri angin yang sudah dewasa. Tapi nggak semua peri bisa seperti aku setelah dewasa. Dia sedang menyerap energi sihir. Tepatnya, dia menyerap energi unsur angin. Kamu memberinya apa yang dia butuhkan untuk tumbuh. Ulat lonceng angin akan bertarung untukmu. Ini adil kok, Kak Feng Ling. Jujur aja, aku cuma cari kerjaan sampingan. Dan aku juga belum tentu bisa memberi semuanya. Semua yang dibutuhkan ulat lonceng angin. Jadi aku mau kamu tanda tangan kontrak. Bukan kontrak pemanggilan biasa. Tapi kontrak hidup mati. Kontrak hidup mati. Maaf, aku nggak mungkin menyerahkan nyawaku ke orang lain. Kamu kira ini kontrak perbudakan? Yang mati tetap mati. Masa bukan begitu? Kontrak pemanggilan nggak pernah ada kontrak utama. Kamu cuma perlu paham. Di saat kritis, kontrak ini bisa menyelamatkanmu. Itu nggak mungkin. Aku bakal datang lagi lain kali. Walaupun aku nggak dapat hewan pemanggilan yang bagus.
Aku juga nggak mungkin. Tanda tangan kontrak kayak gitu buat diriku sendiri. Maaf ya. Jadi kamu masih belum tenang juga. Selama kamu mau tanda tangan kontrak hidup mati, ulat lonceng angin bakal selalu bertarung untukmu ke depannya. Dia akan tumbuh berkembang. Gak bakal jadi seburuk itu kok. Kamu udah sekuat ini. Masih butuh aku juga. Ada beberapa hal yang memang gak bisa dihindari dalam pemanggilan. Misalnya energi sihir dari sistem pemanggilan. Dan juga roh kejutan di tanganmu. Selama aku di sini, kamu gak perlu khawatir. Ulat lonceng angin akan menghadapi bahaya. Bisa dibilang, aku malah khawatir sama kamu. Kamu kira ulat lonceng angin gak punya kekuatan bertarung? Bukan begitu. Benang angin yang dia keluarkan gak takut terbakar, juga gak takut dipotong. Itu kemampuan mengikat yang keren banget. Oke deh, kamu menang. Dengan ini, perjanjian dimulai. Kamu dan aku bareng-bareng hadapi suka duka. Kamu pakai angin bersih buat bersihkan semua musuhku. Aku pakai kekuatan dunia buat bantu kamu hancurkan kepompong kupu-kupu. Kesepakatan tercapai. Dia punya nama nggak? Ada. Feng Feng. Kok kayak asal-asalan gitu? Kurang bagus. Waktunya sudah tiba. Aku harus kasih makan apa ke Feng Feng kecil? Daun pohon ya. Kasih dia jiwa angin yang kamu pegang. Setiap bulan kasih 1 jiwa angin. Setelah 3 atau 4 kali kasih jiwa angin, dia bisa masuk masa tidur. Demi keselamatanmu, sebaiknya kamu jangan bilang siapa-siapa soal ini. Aku boleh mundur nggak? Feng Feng yang sudah dewasa akan punya kekuatan serangan yang sangat besar. Bisa kalahin monster kelas jenderal cuma dalam hitungan detik. Kak, cucu perempuan juga ikut sama adik laki-laki. Selama aku makan, dia juga pasti dapat. Nggak, aku nggak dapat makan. Kasih dia makan dulu sampai kenyang. Kamu harus cepat jadi jenderal tempur ya. Biar aku lihat, kamu masih punya kekuatan apa lagi. Jadi kamu pelihara roh angin 1000 tahun cuma buat dikasih ke manusia. Dikasih ke seorang manusia. Setelah menetas, kupu-kupu selalu ada di dalam kepompong. Mau dikasih energi sebanyak apapun, dia nggak pernah keluar dari situ. Tapi hari ini, angin berhasil membebaskannya. Manusia ini menembus batas dunia dan sampai di sini. Dan kamu juga tahu, sebenarnya nggak mungkin ada orang yang bisa masuk ke pulau ini. Tapi dia masuk. Biasanya, penyihir manusia yang menandatangani kontrak hidup mati akan terserap seluruh hidupnya sampai mati. Tapi dia benar-benar berhasil menandatangani kontraknya. Kamu gak merasa ini menarik? Dia sama sekali nggak tahu. Padang rumput tak berujung ini sebenarnya adalah sebuah pulau. Dia makin gak tahu. Di dalam dimensi pemanggilan, ada lembah puncak gunung yang berdiri dari ribuan hingga puluhan ribu menara. Tempat itu seperti menara tinggi yang menembus langit. Menara peri 1000 kaki. Hanya penyihir pemanggil tingkat super dalam legenda yang bisa menggunakan sihir tingkat super baru punya peluang terhubung ke tanah suci pemanggilan. Tempat ini disebut menara peri oleh para penyihir pemanggil manusia. Dihuni oleh banyak makhluk misterius dan kuat. Mereka menguasai kekuatan sihir tertinggi. Di atas menara peri 1000 kaki, masih ada satu pulau tak terlihat. Belum pernah tercatat di dunia manusia. Pulau terapung di udara yang belum pernah ditemukan. Hanya yang benar-benar menguasai kekuatan unsur. Mencapai puncak tertinggi unsur. Baru bisa melihat pulau ini. Dan alat hidup mati. Bukan kontrak sihir pemanggilan modern. Tapi dari zaman kuno. Kontrak yang sudah lama hilang. Mengandung misteri kuno. Menurutmu, hewan pemanggilan pertama anak itu apa? Bisa nangkep hewan pemanggilan apa di akhir pemanggilan? Beberapa hari lalu dia tanya kamu soal belalang sembarang pembalasan, kan? Kayaknya memang belalang sembarang pembalasan deh. Dengan kekuatan mentalnya, selama bisa menemukan belalang sembarang pembalasan, itu bukan masalah besar kok. Kalau bisa nemu belalang ruang hampa yang lebih kuat, ya, layak banget buat dipelihara. Tepat waktu banget. Kristal roh itu juga hampir habis dipakai. Aku sudah kembali. Nah, ayo keluarkan dia. Tunggu sampai kekuatan sihir pemanggilanmu habis. Dia pasti akan kembali sendiri. Ini ulat hijau. Kok kamu sampai keluar ke dunia luar buat nangkap serangga sih? Itu bahaya banget, tahu. Lain kali nggak boleh pergi lagi.
Ini adalah makhluk pemanggilan dimensi aku. Ulat hijau ini. Dia bukan ulat hijau biasa. Dia sudah bermutasi. Kuat banget, keren, dan tajam. Pokoknya mantap. Gak apa-apa. Ada apa lagi sama ulat hijau? Ulat hijau juga bisa berevolusi jadi Raja Serangga Super. Makhluk pemanggilan dimensi anak ini yang terkuat. Santai aja. Paling nanti tunggu sampai kontrak pemanggilanmu selesai. Ayah beliin kamu satu bayi naga putih. Bisa sapu bersih semua musuh. Cuma aku yang paling keren. Keluarga Victoria di Inggris kan juga punya naga ekor kuda. Kasih satu buat kamu. Sama-sama keren dan garangkop. Naga kuda di Victoria itu ada masalah. Ganti aja yang lain. Atau kamu mau tangkap sendiri aja. Tenang aja. Aku bakal jaga diri baik-baik. Dia sangat kuat. Lihat, guys. Toko kalian kenapa sih? Jangan-jangan pegawai ini cuma boneka ya? Ditanya apapun, dia cuma bisa senyum. Senyumnya kayak patung Mona Lisa. Gak perlu serendah itu juga. Zhao Hua sudah dianggap petani spesial. Ambil saja pengetahuan yang berguna. Dengan kekuatan sistem Fonglin MU sekarang, bisa nggak kamu kumpulin sisa pecahan dan kejutan? Jangan-jangan orang ini mau belajar sihir Fonglin tingkat 2. Aku berencana gabung ke tim pemburu iblis kota. Ngumpulin beberapa barang. Mau minta bantuan kamu. Bagus banget. Tim pemburu iblis liar buka pendaftaran. Minimal sudah tahap awal level 2. Butuh satu anggota awal level 3 sistem air. Gaji 10.000. Selamat malam, ketua tim kecil. Kamu masih jadi ketua tim kecil pemburu iblis kota ya? Halo. Namaku Xiao Hua. Sistem sihirku adalah sistem pemanggilan. Wow, keren. Sistem pemanggilan. Jadi kamu itu makhluk aneh kayak ketua tim kecil itu juga. Si jenius itu. Dari kelas 1. Satu sistem Fonglin. Satu sistem pemanggilan. Kombinasi macam apa ini? Ji Xiaoyin. Untung kamu di sini. Padahal beberapa hari lalu sudah diputuskan. Kamu jadi ketua tim kecil. Mimpin tim sendiri. Sekarang lagi ada masalah. Semoga kamu bisa bantu kami. Aku juga ikut, ya. Aku harusnya bisa bantu sedikit. Penyihir yang baru saja terbangun. Langsung ngerasa bisa lawan iblis aja. Ayo, ayo, ayo. Ini dia. Beberapa waktu lalu, suku serangga dari pegunungan Bukit Fengyun. Tentang kejadian serangan yang dimulai dari kota kita. Kalian pasti juga sudah dengar, kan? Ada seseorang di kompleks King Yun. Menemukan jejak makhluk iblis. Dan polisi di lokasi kejadian juga menemukan bekas makhluk iblis yang pernah lewat. Diperkirakan itu adalah cacing api bumi. Karena pertarungan beberapa hari yang lalu, akhirnya seekor cacing api bumi masuk ke sini. Kemungkinan besar memang begitu. Walaupun biasanya keamanannya ketat. Ada alat deteksi makhluk iblis. Tapi saat terjadi pertempuran, terlalu banyak makhluk iblis. Alat deteksi itu akan dimatikan. Waktu itu pasti ada yang lolos dari pengawasan. Ngomong-ngomong, kamu dari elemen apa? Kamu pasti seorang penyihir, kan? Iya, sistem sihirku adalah elemen pemanggilan. Gak nyangka ternyata kamu itu, yang namanya sebanding dengan Ji Xiaoyin. Juga seorang jenius dari Chongcheng. Kamu sudah bisa menggunakan sihir pemanggilan dimensi, kan? Iya, baru saja menyelesaikan pengendalian aturan baru. Bisa pakai sihir pemanggilan tingkat 1. Pemanggilan dimensi. Jadi, makhluk pemanggilan dimensi kamu apa? Kalau nanti sampai bertarung, mungkin butuh kerja sama juga. Aku penyihir elemen api tingkat 3. Namaku Kapten Tim Jin Yuan. Di mobil satunya, yang jadi sopir cadangan, itu Dou Dou, prajurit laki-laki. Tingkat 2 elemen air pemula. Yang duduk di belakang itu namanya Wen Yu. Penyihir elemen cahaya tingkat 3. Di depan ada penyihir elemen angin. Namanya Guan Zhenbo. Tingkat 2 pemula. Makhluk pemanggilan dimensiku adalah ulat hijau. Bisa nggak lebih santai sedikit? Kayaknya ini terlalu berbahaya. Gimana? Berdasarkan jejak di tanah, dan seberapa parah bekas terbakar, kemungkinan besar itu cacing api bumi. Permukaan lantai ubin pun sampai meleleh. Warga sekitar sudah bubar semua, nggak ada yang tersisa. Semuanya sudah dievakuasi. Kawasan perumahan juga sudah dikunci. Tapi soal cacing api bumi ini, Kapten, kamu juga tahu kan? Menemukannya saja sudah susah,
apalagi mau bunuh. Menangkap hidup-hidup malah makin susah. Dodo satu tim sama aku. Wen Yu, kamu bareng Guan Zhenbo. Ji Xiaoyin, kamu satu tim sama Zhao Hua. Khususnya Zhao Hua dan Ji Xiaoyin, kalian berdua. Kalau nemu cacing api bumi, jangan bertindak gegabah. Harus segera kabari kami biar bisa datang. Ngerti, kan? Zhao Hua, kamu yang dari elemen pemanggilan itu, kan? Sekarang bukan saatnya bahas itu. Nanti setelah urusan ini selesai, kalian ngobrol lagi juga nggak masalah. Pisah dan cari. Zhao Hua, makhluk pemanggilanmu itu ulat hijau, kan? Cacing api bumi itu musuh alami benang ulat hijau. Kamu ikuti Ji Xiaoyin. Kamu penyihir elemen pemanggilan, kan? Nanti pasti banyak kesempatan lagi. Oke, jalan. Kayaknya udah hampir selesai. Sekarang dia masih bayi. Walaupun ukurannya kecil. Tapi kekuatannya tetap ada. Sisa angin roh. Angin berhembus. Ayo pergi. Meskipun peluang di sini kecil. Tapi kita tetap harus memeriksa semuanya. Sepertinya di sini nggak ada apa-apa. Ayo kita gabung sama mereka. Ji Xiaoyin, kamu hubungi mereka? Ya. Biar aku yang mengalihkan perhatiannya. Hati-hati. Ji Xiaoyin, kamu pakai dulu sihir arwah? Ya. Kita tahan dia dulu sebentar. Kalau sampai dia kabur, bakal repot banget. Tenang aja, aku nggak apa-apa. Aku punya alat sihir perisai, kok. Lagi pula ulat hijauku ini. Beda sama ulat hijau biasa, loh. Kalau kerjasamanya oke, mungkin kita bisa menangkapnya. Anak perempuan dari luar keluarga. Pakai benang angin gunung. Ikat kepala cacing api bumi itu. Satu helai benang aja nggak cukup kuat buat menahan. Ji Xiaoyin, kamu suruh arwah buat mengepung cacing api bumi itu. Nggak perlu serang dia. Cukup lari-lari aja di sekitarnya. Kelilingin aja terus. Usahakan hindari serangan api sebanyak mungkin. Ulat hijaunya ini versi mutasi. Loh, benang ulatnya tahan api banget. Iya, benar. Dia hebat banget. Gak ada apa-apa kok. Masa kita berdua berhasil tangkap cacing api bumi? Gak layak senang-senang banget, kan? Cacing api buminya gimana? Kalian berdua gak kenapa-kenapa, kan? Gak apa-apa kok. Keren juga, nih. Gak heran kalian berdua dijuluki dua jenius Chongcheng. Berdua aja udah bisa menaklukkan cacing api bumi. Dan itu pun ditangkap hidup-hidup. Kalian jago juga, ya. Sebenarnya sih gak ada apa-apa. Ulat hijauku ini memang mutasi. Benang ulatnya tahan api banget. Pas banget buat lawan cacing api bumi. Tapi kalau suhunya naik sedikit lagi, nggak bakal kuat. Monster aneh, nih. Ternyata ulat hijaunya mutasi. Tapi ya, gimana pun juga. Cacing api bumi itu tetap kalian berdua yang taklukkan. Prestasi ini nggak bakal diambil tim kita. Kok? Cacing api bumi ini harus diproses khusus. Jadi nggak ada bahan yang bisa diambil. Tapi pemerintah bakal kasih kalian hadiah uang yang lumayan. Gak ada apa-apa kok. Zhao Hua. Menang kalah gak penting.
Ini juga kesempatan terakhir. Aku nggak peduli. Aku udah latihan keras sampai level 3. Cuma buat dapetin posisi itu. Kenapa dia nggak perlu susah payah apa-apa? Kamu harus tahu. Meskipun kamu seorang penyihir, kejahatan mencelakai penyihir tetap berat hukumannya. Walaupun kekuatanmu dihapus, itu urusan kecil. Apalagi kamu ini jenius Chongqing. Kalau sampai ketahuan, kita berdua bisa habis ditekan sama mereka. Malam ini udah terakhir kalinya aku sabar sama kamu. Kalau masih ada lain kali, aku sendiri yang bakal tangkap kamu dan kirim ke asosiasi penyihir. Cuma karena dia dari jalur arwah raja. Aku dari jalur cahaya. Dia baru level 1, pemula. Walaupun sebentar lagi naik ke level 2. Tetap aja levelnya di bawahku. Aku juga nggak dapat posisi ketua tim. Dulu kamu pernah janji sama aku. Asal aku jadi orangmu, kamu bakal kasih aku posisi ketua tim aliansi pemburu kota. Sekarang kamu nyesel? Ya. Itu bukan hal yang bisa aku putuskan sendiri. Waktu itu, ketua tim besar memang pengen nambah satu tim pemburu kota lagi. Aku udah lakuin sesuai kesepakatan waktu itu. Aku udah hubungi ketua tim lainnya. Biar mereka semua dukung kamu jadi ketua. Tapi siapa sangka, ketua tim besar tiba-tiba tahu kalau Ji Xiaoyin punya sihir Raja Arwah yang hampir naik ke level 2. Jadi posisi ketua tim diserahkan ke dia. Dan meski kamu bunuh Ji Xiaoyin, masih ada Zhao Hua. Kekuatan pemanggilannya hari ini kamu lihat sendiri. Jelas banget. Dia bisa memanggil monster aneh dari dimensi pemanggilan. Tingkat ancamannya bahkan lebih gila dari Raja Arwah milik Ji Xiaoyin. Lagi pula, dia anaknya Zhao Lang. Siapapun yang berani ganggu dia, malam ini pasti tamat. Dengerin aku dulu. Sabar sedikit lagi. Tahan 2 tahun lagi. 2 orang ini memang anak ajaib. Mereka bakal ninggalin Chongqing. Akan lanjut ke universitas yang lebih bagus, berkembang di sana. Mereka nggak bakal peduli sama jabatan ini. Percaya sama aku. Begitu mereka pergi, posisi ini pasti jadi milikmu. Sabar sedikit lagi. Kamu nggak mau kasih tahu mereka. Kita udah rekam suaranya. Itu bukti yang cukup. Kalau kamu begini terus, bisa-bisa malah celaka sendiri. Gimana kalau mereka bunuh 1 orang, terus balik keadaan? Coba sekali lagi. Kamu belum tentu bisa hoki kayak sekarang terus. Kamu memang kayak gitu. Selalu nyalahin diri sendiri kalau ada masalah. Ayo, jalan yuk. Kalau kamu gak mau bilang, ya udah gak usah bilang. Ayo balik ambil hadiah. Malam ini kamu traktir makan malam, ya? Kamu udah kerja setengah tahun, loh. Masih belum hafal juga. Aku nggak makan pedas. 10.000 untuk tiap orang. Masa Wenyu segitunya mikirin jabatan ketua tim kecil ini? Kayaknya ketua tim kecil ini malah dapat lebih banyak dari yang lain. Kenapa? Malam ini kamu sama Zhao Hua bareng-bareng ngalahin cacing api bumi. Kalau kalian bukan siswa, aku udah siapin konferensi pers buat kalian. Bakal aku umumkan ke semua orang tentang kalian berdua. Aku kenalin kalian ke media. Biar mereka bantu bikin nama kalian makin naik. Dapat akses sumber daya publik lebih banyak. Kenapa harus resign? Haha, nggak gitu juga. Gimana gilirannya? Harusnya giliran aku, dong. Kamu. Menurutku, malam ini yang paling berjasa itu aku. Benang ulat hijauku bukan cuma kuat, tapi juga tahan panas tinggi. Kemampuan kontrolku bahkan lebih hebat dari pengguna es. Dan aku ini pemanggil. Monster memang dari sananya lebih kuat dari penyihir biasa. Makanya aku lebih kuat dari penyihir biasa. Iya, bener banget. Dengan bis pemanggilanmu, kamu jelas bisa jadi ketua tim kecil. Sekarang kamu jadi anak buahku. Mulai sekarang, kita satu tim berdua aja. Ketua tim besar, kamu gak usah ribet bedain ketua sama anggota lagi. Kita berdua aja udah cukup. Menurutmu, nama tim kita enaknya apa? Ya, gimana cara memanggil arwah? 1 mati, 1 ganti. Gak bisa, ganti yang lain aja. Ketua tim besar. Mereka berdua masih kecil sekarang. Mendingan biar Zhao Hua ikut sama tim kecil kita. Nanti kita bahas lagi. Lihat gimana menurutmu. Ketua tim Yuan. Kita kan mau ujian masuk universitas. Tidak akan lama-lama ngumpul di Chongqing kok. Kita ini kan penyihir jenius. Kamu. Zhao Hua, kamu dan Ji Xiaoyin memang benar-benar penyihir jenius dari Chongqing. Lagi pula, sistem pemanggilan dan sistem arwah itu termasuk sistem sihir yang sangat kuat di tahap awal. Malam ini juga kalian sudah membuktikan kekuatan kalian. Kalian berdua punya kemampuan buat mengatasi iblis yang bersembunyi di kota. Oke deh. Ji Xiaoyin, pengunduran dirimu nggak usah dipikirin lagi. Mulai sekarang, kamu dan Zhao Hua bakal bertugas bareng di tim pemburu iblis kota. Iya.
Jadwal giliran tetap seperti sebelumnya. Pakai waktu belajarmu sebagai patokan? Ya. Sihir cahaya Kak Wen Yu keren banget, deh. Kalau sistem kedua aku nanti kebangkitan cahaya. Wajib banget deh datang dan belajar langsung. Pengen banget tanya Kak Wen Yu, apa sih rahasia latihan sihir cahaya? Kakak. Kak, gak usah tiap jam 7 lebih dikit bangunin orang dong. Tadi malam aku main game sampai tengah malam. Mataku aja udah hampir gak bisa kebuka. Berkat materi yang kamu kasih semalam, aku jadi sibuk banget. Sengaja undang kamu dan Hizao buat ngucapin terima kasih. Ini cuma hal kecil kok. Di kompleks Kinyun sana ada air panas, loh. Dulu itu tempat jualan mereka. Soal ini, cari aja di internet pasti ada. Ngomong-ngomong, waktu itu kamu nanya di mana ada sumber panas di kompleks Kinyun buat apa sih? Semalam di kompleks Kinyun muncul iblis, loh. Udah tahu kan? Gimana menurutmu? Bukannya dia semalam juga ada di kompleks Kinyun? Iya. Semalam aku sama Ji Xiaoyin juga di sana. Tepatnya, kami berdua yang menyelesaikan masalah itu. Kalian berdua. Kalian anggota tim pemburu iblis kota, kan? Iya. Bisa dibilang begitu. Aku pergi dulu. Dengar-dengar, semalam di kompleks Kinyun kembang apinya heboh banget. Sampai di mana-mana pada kebakar. Sebenarnya itu iblis apa sih? Cacing api bumi. Kebetulan sebelumnya aku udah kontrak sama makhluk pemanggilan elemen. Ditambah arwahnya Ji Xiaoyin. Baru deh bisa beres. Jadi, pagi-pagi banget kamu manggil aku keluar itu buat apa? Setelah kejadian semalam, aku sadar aku dan Ji Xiaoyin kurang banget cara buat dapetin info laporan tertentu. Mau minta kamu bantuin diam-diam. Aku kasih kamu 20% dari hadiah laporannya. 20% hadiah laporan, nggak masalah. Tapi kamu harus setuju satu hal lagi sama aku. Coba bilang dulu, aku dengerin. Kalau permintaannya keterlaluan, nggak usah ngomong deh. Nggak kok, ini bukan permintaan aneh-aneh. Soalnya, pas seleksi gabungan, kamu bisa nggak ajak aku naik bareng. Aku sih bisa aja setuju. Tapi kalau Ji Xiaoyin, aku nggak tahu deh. Kayaknya dia bahkan nggak tahu apa itu seleksi gabungan 4 kota. Oh iya. Makasih, bro. Nanti kalau ada apa-apa, mau ke pemandian air panas, naik gunung, atau ke laut api, kamu tinggal bilang aja. Kamu tinggal ngomong satu kata aja. Aku bisa pertimbangin kok. Gak usah deh. Mending kamu tanya langsung ke dia aja. Tapi kayaknya sekarang dia masih tidur. Di rumahmu. 8 orang yang terpilih. Mungkin bakal ada kesempatan buat pergi ke pemandian air panas di Yicheng. Ya. Itu targetmu, kan? Aku ada info kecil nih. Kalau nggak enak ngomong, bisa chat aja. Jangan deket-deket. Orientasi aku normal, tahu. Dengar-dengar, gara-gara kamu dan Ji Xiaoyin. Penyihir dari Yicheng bakal siapin hadiah tambahan buat kalian. Asal kalian bisa menang juara 1 seleksi gabungan 4 kota. Seleksi gabungan 4 kota mulai, boleh bentuk tim sendiri. Ji Xiaoyin, teman sekelas. Tim kita sudah kumpulin peringkat 2, 3, dan 4. Sekarang, ini adalah tim terkuat di seluruh Chongqing. Asal kamu mau gabung sama kita. Kita bakal jadi tim impian Chongqing, loh. Pasti bisa sapu bersih 4 kota. Raih peringkat 1 di ujian gabungan. Zhao Huo udah jadi orang gagal sekarang. Ujian aja nggak pernah ikut. Hewan pemanggil dimensi keduanya juga cuma ulat hijau sampah. Kamu satu tim sama dia. Ditambah lagi Lin Mo dari elemen tanah yang nggak banyak gunanya. Ini benar-benar buang-buang bakatmu, deh. Keluargaku udah siapin 3 alat sihir buatku. Bahkan Wu Zhe dan 11 juga dikasih alat pertahanan satu-satu. Asal menang. Alatnya nggak dipakai pun bakal dikasih ke kalian. Kamu gabung, dapat perlakuan kayak gitu juga. Bahkan bisa lebih tinggi lagi. Kalian cowok-cowok ngelilingin satu cewek, nggak malu apa? Kamu, cowok sejati, malah ngandelin cewek. Nggak tahu malu ya? Akhir-akhir ini aku ke dokter. Dokter bilang lambungku bermasalah. Harus makan makanan yang lembut. Aku mau berhenti dulu dari tugas di tim pemburu kota. Xiao Feng mau naik tingkat. Feng Lingken sekarang masuk tahap peningkatan. Dia bakal masuk masa tidur panjang. Tidurnya bakal berapa lama, aku juga nggak tahu. Jadi, tanpa hewan pemanggil dimensi kedua, aku benar-benar nggak punya kekuatan bertarung. Jangan-jangan kamu udah level 3. Sihir tingkat 3 sistem Fongling itu ruang Fongling, kan? Sekarang kamu bisa simpan berapa Fongling?
Beneran deh, kamu cuma numpang sama yang kuat. Kali ini parah banget. Aku tetap mau ikut pertarungan tim. Penyihir pemanggil tanpa hewan pemanggil. Bukannya itu cuma buat lucu-lucuan. Cucu perempuan kesayanganku. Kamu harus cepat-cepat bangun, ya. Udah, jangan ribut. Feng Ling Ken malam ini pasti bisa bangun. Kakak Feng Ling. Cucu perempuan, kenapa? Kamu diam dulu. Dengar aku ngomong. Karena kemampuanmu terlalu rendah. Aku nggak bisa langsung bicara sama kamu. Ini rekaman suara yang sudah disiapkan. Apa yang aku bilang sekarang, kamu harus ingat baik-baik. Pertama, soal peningkatan Feng Ling Ken. Karena gagal, makanya prosesnya jadi lama. Besok pasti bisa bangun. Walaupun gagal. Tapi karena darah Feng Ling Ken sangat kuat. Bukan karena perubahan garis keturunan. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa. Kamu nggak usah khawatir. Tapi usahanya nggak sia-sia kok. Energi yang dibutuhkan buat naik tingkat masih cukup. Sekarang Feng Ling Ken butuh sedikit dorongan. Biar dia bisa melangkah ke tahap terakhir. Cari kesempatan yang pas. Cari beberapa iblis yang kuat. Biar dia hadapi sendiri 1 lawan 1. Pakai naluri bertahan hidup buat picu potensinya. Semakin cepat, semakin baik. Kalau enggak, tingkat kesulitannya bakal naik. Energi di tubuhnya juga bakal perlahan hilang karena nggak bisa dipakai. Cepat lakukan. Feng Ling juga termasuk iblis, kan? Benar. Biar asap roh memanggil banyak Feng Ling. Lalu serang Feng Ling Ken bareng-bareng, beres deh. Feng Ling Ken sekuat apapun. Kalau masih bayi, tetap nggak bisa menang lawan pembusukan. Walaupun Feng Ling susah dikendalikan. Setidaknya lebih baik dari iblis, kan? Pakai teka-teki yang bikin putus asa. Gak bisa lari dari takdir. Siapa sebenarnya yang memicu semua akibat ini? Apa kamu belum pernah merasakan keputusasaan? Cinta? Siapa yang memulainya sampai berujung begini? Sayangku. Lanjutkan. Kamu gak bisa menyelamatkannya. Hanya dengan cara ini, potensinya bisa benar-benar keluar semua. Kalau kamu turun tangan sekarang, nanti dia malah jadi bergantung sama kamu. Setiap kali ada masalah ke depannya, dia bakal mikir kamu pasti datang buat nolongin dia. Tunggu angin bertiup. Bentangkan sayap dan terbanglah. Perisai baja batu. Dia bisa saja nggak jadi kuat. Dia juga bisa saja nggak terbang. Dia nggak pernah bilang ingin jadi lebih kuat. Itu cuma harapan kita saja. Kalau dia memang nggak mau jadi lebih hebat, cuma pengen tetap di dalam situ aja. Ya udah, biarin aja dia. Biar aku aja yang jaga dia. Aku. Gimana kalau kita makan udang kecil bareng? Bukannya kamu dari dulu pengen banget makan itu. Tapi ngomong dulu ya. Yang pedas biar kalian aja yang makan. Aku makan yang pakai bawang putih. Orang ini mirip banget sama kamu. Gak tega juga buat bersikap kejam. Bareng-bareng. Kalau mau hilangin mabuk udara, santai aja, ikuti alurnya. Kalau jadi peri itu semudah itu. Kartu peri 1000 kaki. Gak bakal sebanyak ini. Masih mondar-mandir aja. Suara yang gak bisa ditembus. Mama, pedas banget, aku gak kuat. Pedasnya mantap. Ini beneran cuma pedas ringan. Kamu kan orang racun, kok bisa tahan pedas begini? Kenapa kamu bisa makan pedas segini banyak? Kamu makan banyak banget. Hati-hati nanti malam gak bisa tidur. Besok kita yang tampil pertama, loh. Jangan harap aku bisa diandalkan. Aku gak punya kekuatan bertarung. Biar aku kenalin kalian sama dia. Ini siswa peringkat 10 besar sekolah. Xiang Luo, teman sekelas. Halo Ji Xiaoyin, teman sekelas. Namaku Xiang Luo. Itu. Aku bawa satu penyerap cahaya, gak masalah kan? Ada juga siswa peringkat 1 nilai ujian. Ji Xiaoyin, teman sekelas. Xiang Luo, peringkat 10 besar. Lin Mo, teman sekelas peringkat 271. Dan juga siswa khusus, Zhao Hua. Kalian belum tahu ya? Awalnya aku dengar Xiang Luo mau gabung ke timnya Deng Lei. Deng Lei. Kamu mikirnya kejauhan deh. Dia bakal izinkan satu penyerap cahaya gabung. Walaupun cuma penyerap cahaya tingkat 2. Tetap aja masih ada gunanya.
Tapi dibanding elemen lain, dalam pertarungan, memang kalah jauh sih. Kamu salah. Gak gitu juga. Kok aku dengar? Deng Lei lagi ngejar Xiang Luo. Katanya bakal ajak Xiang Luo gabung. Katanya mau bawa dia menang waktu itu. Ya, Deng Lei dan timnya juga pernah menangin. Kamu kayaknya belum pernah lihat deh. Sistem Fongling itu apa sih sebenarnya? Waktu kelas 1, di depan gerbang sekolah. Ji Xiaoyin, begitu sistem Fongling keluar. Deng Lei sampai hampir ngompol saking takutnya. Akhirnya tetap harus mengandalkan kakak sepupunya sendiri yang turun tangan. Baru deh semuanya jadi jelas. Aku dengar setelah itu, Deng Lei bahkan ngajak Zhao Hua nongkrong minum bareng di beberapa meja. Padahal Zhao Hua nggak pernah perhitungan. Kalau nggak, tulang belulangnya udah dikasih makan ke anjing. Pertandingan hanya sampai pengumpulan poin. Tidak boleh sampai membahayakan nyawa. Kalau mau menyerah, teriak aja. Wajib langsung berhenti. Oke, pertandingan dimulai. Kepala sekolah. Ada apa? Gak ada apa-apa kok. Cuma si Ji Xiaoyin yang ngeluarin sihir. Eksekusinya benar-benar sempurna. Bikin aku cukup terkejut juga. Iya, benar. Ji emang jago banget. Baru setahun lebih dikit. Udah bisa manggil. Sebanyak itu roh arwah. Itu jelas gak gampang. Aku dengar Ji juga dari keluarga single parent. Hidupnya cuma sama ibunya. Bisa sampai di level ini. Benar-benar luar biasa. Takutnya bakal ada banyak yang iri sama dia. Pasti ada yang mau narik dia ke bawah. Aku dengar keluarga Deng sudah coba ngajak kerja sama. Katanya mau kasih dukungan penuh. Biar dia bisa naik ke tingkat menengah. Tapi syaratnya apa? Gak diumumin ke publik. Tapi kayaknya dia tolak tawaran itu. Kalau enggak, sekarang dia pasti udah bareng Deng Lei. Dan mereka bakal bertarung sampai salah satu tumbang. Sihir arwah tingkat 3. Tahun ini kenapa sih? Satu monster aja udah cukup. Ini malah 2. Ranking 10 besar juga pasti hebatnya. Elemen cahaya itu cuma sampah. Udah, tutup mulut aja. Tinggal satu pengguna cahaya, satu pengguna tanah dan satu ulat hijau. Kita pasti bisa menang. Ayo, tarik mundur dulu. Kalau enggak, hari ini kamu bakal trending lagi. Aku rasa aku juga bakal trending lagi. Hari ini aku seneng banget. Soalnya aku lihat ada siswa dari keluarga biasa aja. Bahkan bisa dibilang dari keluarga kurang mampu. Tapi bisa nunjukin kekuatan luar biasa. Senang rasanya. Ji Xiaoyin membuktikan dengan kerja keras dan ketekunannya. Bahwa guru itu, gak cuma yang bisa bersinar itu yang dapat dukungan keluarga besar. Tapi juga yang berjuang sendiri bisa bersinar. Dengan usaha sendiri, kamu juga bisa berdiri di puncak. Jadi, aku umumkan satu aturan khusus. Tim Ji Xiaoyin langsung masuk babak final. Kalau ada tim yang gak terima, boleh ajukan tantangan ke mereka. Kalau menang, bisa langsung masuk final juga. Dan mereka gak boleh nolak tantangan. Pak Guru, dia kebangkitannya elemen arwah. Kita cuma kebangkitan elemen cahaya dan air. Gimana bisa dibandingin? Teman-teman, kalian tahu nggak? Penyihir cahaya yang kuat bisa memanggil pedang sihir hakim dari gedung tinggi matahari. Melenyapkan 10.000 arwah merah yang indah. Penyihir elemen air, satu gerakan tangan saja. 1000 ombak menenggelamkan lautan. Tidak ada yang bisa menahan gelombang itu. Ini benar-benar nyata, bukan cuma dongeng. Masih ada yang mikir sihir cahaya sama air itu nggak berguna. Iya, bener banget. Sihir cahayaku bisa menaklukkan arwahnya. Sekarang belum bisa. Soalnya levelku belum cukup tinggi aja. Tunggu aku naik ke tahap menengah, level 1. Baru deh bisa melenyapkan arwah jahat kayak gini. Melenyapkan arwah merah itu juga. Gelombang airku yang paling ganas, itu baru keren. Arwah-arwah ini emang nggak ada apa-apanya. Tunggu aku sampai tahap menengah elemen air. Begitu gelombang ganas muncul, semua kejahatan di dunia bakal tersapu bersih. Kepala sekolah Q pasti udah mikir kayak gitu dari dulu. Bahkan gak mau kasih pion catur ke timku. 15 arwah yang lenyap hari ini.
Takut melanggar aturan? Ya. Guru-guru lain juga pasti nggak bisa lawan. Kecuali kadang-kadang ada pahlawan misterius di kota. Jadi kita nggak ada kerjaan lagi deh. Tinggal nunggu semester depan, 4 kota bakal dikurangi. Lupa ya, masih ada pelajaran luar ruangan. Dan kali ini pelajaran luar ruangannya. Seluruh kota, nggak ada guru atau pemburu yang ngawasin. Tujuannya biar siswa latihan hadapi monster. Kemungkinan ketemu jenderal perang itu hampir nol. Ketemu monster kelas budak juga nggak masalah. Sekarang kita lagi berburu monster, kan? Besok aku mau mampir ke Jalan Lisiang. Mau beli 1 alat sihir. Mau ikut nggak? Xiao Hua, gimana kamu bisa sampai sini? Ada urusan sama bos toko. Shenbo. Aku kesini buat beli alat sihir. Lihat dulu, siapa tahu toko sendiri ada yang cocok. Lihat apa? Di sini nggak ada barang bagus kok. Kalau mau beli, ke pusat aja. Atau ke pasar lelang keluarga Zhao. Di sana kadang ada barang bagus juga. Duitnya kurang. Shenbo, sibuk ya? Aku sama teman-teman cuma mau lihat-lihat. Anak ini, ya. Ya udah. Kalau ada yang cocok, bilang aja ke Shenbo. Kalian lihat-lihat aja. Di sini nggak ada barang yang cocok. Gimana? Ada yang kamu suka nggak? Menurutku alat sihir perjalanan ini lumayan juga. Bisa kasih efek perpindahan jarak pendek. Cocok dipadukan sama gelombang tanahku. Bisa kabur dari serangan, langsung menjauh dengan cepat. Aku minta Shenbo bantu kita sampai malam ini. Kalau di tempat lain nggak ada yang cocok, balik lagi ke sini aja buat beli. Bukan ini anak jenius dari kota kita? Tuan muda Xiao Hua, ya. Hari ini angin apa yang bawa kamu ke sini? Gak tahu deh toko kecil ini ada apa. Yang bisa bantu kamu? Gak ada apa-apa. Mau beli alat sihir? Gak tahu deh, di sini ada barang bagus nggak? Toko kecil mana bisa dibandingin? Toko sihir keluarga Tuan muda Zhao. Toko keluarga Tuan muda Zhao. Gak ada yang cocok, ya. Barang bagus nggak pernah ada yang nolak. Tunggu kalian bisa kasih yang cocok buatku. Ngomongin yang lain. Dengar-dengar ada tim pemburu. Ada insiden munculnya kumbang cangkang es di alam liar. Di bagian punggung cangkangnya. Sekarang lagi ada di pusat perbelanjaan. Lagi ada lelang dadakan di sana. Kepik cangkang es. Itu bukan cacing api bumi. Apakah itu juga iblis sekuat itu? Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Ya, ayo, kita lihat. Bisa dipakai buat bikin alat sihir. Kalau ada bahan iblis yang cocok, serahkan ke pengrajin alat sihir saja. Pasti hasilnya lebih bagus. KKM Yubai, hari ini hoki kamu lagi bagus banget. Hari terakhir di kota iblis. Bisa dapat bahan iblis sebagus ini. Dan kebetulan kamu juga tipe prajurit. Bikinin KKM Yubai 1 zirahes baja. Pasti makin kuat, kayak harimau tumbuh sayap. Kekuatan pasti naik level lagi. Hari menembus batas pasti segera tiba. Deng Le. Xiao Hua. Kakak Deng Le. Ini dia. Xiao Hua. Ini adalah prajurit kuat dari ibu kota. MU Bai sang gembala. Sama seperti keluarga Deng kita, ahli petir. Semuanya keluarga penyihir terkenal di dunia. Oh, jadi dia yang kamu maksud. Si jenius yang dulu itu. Sekarang sih nggak seheboh itu juga. KKM Yubai. Dia mewakili kota gembala. Datang buat bahas kerja sama-sama kita. KKM Yubai sudah prajurit level 3. Tunggu sampai lulus akhir tahun nanti. Kalau cukup, bakal dapat jatah 1 batch. Debu Kosmos Fan Yu. Itu penyihir tingkat menengah yang top banget. Yang ini. Prajurit ini bisa direbut sama KKM Yubai. Cari yang lain aja, deh. Kalau bukan gara-gara keluarga Moven. Sekarang aku sudah dapat. Debu Kosmos keluarga itu. Sudah naik ke penyihir tingkat menengah. Gak perlu lagi di sini. Bareng bocah ini, sama-sama payah. Kalau udah mau dijual, tentu yang bayar paling tinggi yang dapat. Bener nggak, kamu? Kakak Dengle. Aku tadi buru-buru, nggak bawa cukup uang. Gimana ya, Kakak Dengle? Bisa pinjemin aku sedikit nggak? KKM Yubai. Akhir-akhir ini aku beli beberapa alat sihir. Sisa uangku nggak banyak. Tapi aku bisa pinjemin kamu 100.000. Ada 600.000. Harusnya bisa nawar dikit. Si tukang pamer. Punya duit juga nggak gitu-gitu amat, kan? Pembuatan alat tamengnya.
Sudah diatur semua. Nanti kita beliin alat aluminium buat Linmo. Alat aluminium udah dibeli. Kasih lembah aneh ke Paman Shenbo aja. Tapi alat tameng ini, kayaknya harus nunggu sampai liburan musim panas. Baru bisa diambil. Lihat baik-baik, ya. Paling keren sedunia. Pak Guru, saya keluar dulu. Pak Guru, saya juga keluar. Aku juga sama. Serem banget, sumpah. Kamu gak salah sama aku, kok. Semuanya duduk aja, ya. Yang gak pergi. Sebentar lagi guru datang. Yang dipanggil kumpul, tetap di kelas. Orang dari keluarga Dengle itu. Masih ada gunanya juga. Itu dari kelas 13. Fokus mereka lumayan oke, loh. Tapi aku cukup kaget justru kelas 2 yang begitu. Ada Ji Xiaoyin di sana. Kok bisa sampai segitu banyak orang yang mundur juga? Sebenarnya, ada apa sih? Lapor ke ketua tim. SMA 1, 650 orang. Jumlah yang mundur, 372 orang. SMA 6, 400 orang. Jumlah yang mundur, 369 orang. Karena Bao Cheng dibasmi oleh iblis. Itu menyebabkan sekarang di seluruh negeri, generasi baru penyihir. Jadi makin takut sama iblis. Bukan cuma Chong Cheng saja yang begini. Di kota iblis dan Shi Cheng juga. Semuanya sama saja. Ditambah lagi, angkatan sebelumnya. Kompetisi nasional besar. Prestasi negara kita juga kurang memuaskan. Jadi, itu bikin generasi baru. Penyihir jadi agak kurang percaya diri. Anaknya Zhao Lang, Zhao Hua, mundur juga enggak. Zhao Hua, anak dari kakak besar Zhao Lang. Penyihir arwah Ji Xiaoyin. Deng Lei dari keluarga Deng. Dan juga Li Shisuan dari SMA 6, elemen api. Mereka semua nggak mundur. Syukurlah. Berarti mereka masih punya nyali. 4 orang ini bikin geng sebelah jadi deg-degan. Terutama Zhao Hua dan Ji Xiaoyin. 2 orang ini memang, menurutku, harusnya posisi ketiga. Dikasih ke Wu Ze, penyihir elemen angin. Dia peringkat tertinggi di kelas kami. Kalau dia yang mimpin, masuk akal sih. Logis juga. Tapi peringkat 3 itu gimana? Penyihir angin bisa apa sih? Menurutku, mending Chen Chang dari elemen api yang mimpin. Dia paling cocok jadi ketua tim. Kekuatan api dia luar biasa. Bisa adu kuat sama iblis. Di kelas kita, elemen api. Masih ada 1 orang lagi. Loh, kenapa kamu gak pilih orang lain? Peringkat Chen tahu kan sedikit lebih tinggi. Tapi itu kan tetap urutan peringkat juga. Aku dukung Wu Ze. Kenapa kamu gak coba pilih? Ada poin tambahan khusus, loh. Kamu pernah lihat penyihir pemanggil yang bisa sampai ke puncak? Sudah ketemu belum? Iya. Ada 2 penyihir militer. 1 ngikutin dari belakang. 1 lagi di samping. Jaraknya masih lumayan jauh. Ada beberapa ribu meter jaraknya. Gimana cara manjat kayak gini? Sudutnya hampir 70 derajat, kan? Gak ada cara lain. Titik rekaman pertama ada di atas sana. Peta juga cuma sampai di sini. Di dalam tas ada alat panjat. Ada besi kait yang bisa nempel ke tanah. Suruh yang elemen angin jalan duluan. Yang elemen angin jalan paling belakang. Yang lain di tengah. Kamu kan bukan elemen angin atau angin. Tentu saja kamu pengen di tengah. Jangan egois lah jadi orang. Ya gitu deh. Kamu, penyihir pemanggil yang gak berguna. Mau ngapain sih di sini? Cuma bisa kasih perintah di sini. Kamu udah bukan nomor 1 lagi. Bukan kapten tim lagi juga. Anak-anak elemen angin jalan di depan. Gunakan jalur angin. Bikin jalur angin yang mulus buat dilewati. Bantu panjat tebing. Barang-barang elemen tanah. Di belakang pakai gelombang tanah buat pindah. Ada yang udah kehabisan tenaga. Pakai gelombang tanah biar beban mereka jadi lebih ringan. Tapi, kalau energi sihir kita habis, gimana kalau ketemu monster di jalan? Kita nggak perlu langsung panjat sampai atas kok. Lokasi titik pencatatan. Tunggu sampai energi sihir hampir habis. Langsung istirahat aja. Tunggu sampai energi sihir pulih lagi. Kalaupun tiba-tiba ketemu monster di jalan, asal jumlahnya nggak lebih dari 2 ekor. Dengan 2 pengguna elemen api dari kelas kita, 3 pengguna elemen es, ditambah pertahanan anak air dan ulat hijauku. Menang harusnya bukan masalah besar. Kalaupun nggak menang, minimal bisa tahan dulu. Lebih dari 2 monster muncul barengan itu hampir nggak mungkin. Di zona aman, itu nggak bakal kejadian. Menurutku, pendapat Zhao Hua nggak sepenuhnya salah. Tapi boleh juga dipertimbangkan. Kita bisa santaiin sedikit langkahnya. Anak angin ganti-gantian pakai sihirnya. Kalau udah setengah, gantian sama yang lain. Abis itu kita cari tempat buat istirahat. Orang ini ngeselin banget sih. Ini juga nggak sepenuhnya benar. Masih bisa dipertimbangkan juga. Kalau nyontek tugas, bilang aja terus terang. Aduh, jadi enteng banget rasanya. Kita cukup 1 napas aja kayak gini. Ayo, perlebar jarak. Kalau pas kita pulang ke kota, kelas lain malah pergi ke kota juga.
Itu pasti asyik banget, kan? Iya juga sih. Menurutku, nggak perlu simpan setengah energi sihir lagi. Kalau energi sihir udah habis, langsung istirahat. Aku juga ngerasa kita nggak perlu swaspada ini. Ayo, tambah kecepatan. Tim Wu. Masih berapa lama lagi sampai tujuan? Titik pencatatan pertama. Sekarang kita udah panjat sepertiga jalan. Baru sepertiga doang. Ini bakal panjat sampai kapan coba? Capek banget, sumpah. Kita istirahat dulu, baru lanjut panjat. Malam ini harusnya udah sampai. Masih harus panjat lagi. Aku udah nggak kuat panjat lagi. Bener juga. Kita di Fengsi juga udah kehabisan energi sihir. Tim Wu. Setengah orang di Fengsi juga udah nggak punya energi sihir. Kalau lanjut kayak gini, bisa-bisa nggak kuat sampai bawah. Iya, bener banget. Jatuh ke bawah bahaya banget, loh. Katanya ada banyak pemburu yang jatuh dari Bukit Fengyun sampai tewas di tempat. Itu sih bahaya parah. Sekarang udah hampir jam 11 malam. Tenaga kita udah terkuras banyak. Semua orang istirahat di tempat. Mulai masak sekarang. Di tas ada makanan instan buat pemulihan. Tuang air ke panci kecil ini. Bisa langsung angetin makanan di situ. Terus aku harus istirahat sampai kapan? Besok. Besok. Kayaknya gak bakal lama-lama banget kok. Tenaga kita bakal pulih cepat lagi. Iya, iya aja. Kalian dari kelas 1, kan? Kenapa duduk di sini? Kamu dari kelas 3? Ya. Udah nyusul ke sini juga. Kok bisa secepat ini? Gak ada apa-apa kok. Cuma aku aja yang jalannya lebih cepat. Gitu. Udah, gak usah dibahas. Aku jalan duluan, ya. Gimana kalau kita kejar aja? Kita ini kelas unggulan, loh. Kalau sampai kalah sama kelas biasa, muka kita taruh di mana coba? Orang itu pasti dari Fengsi. Dia kasih barangnya ke teman sekelasnya. Terus dia sendirian duluan ke pos pencatatan. Jadi, kelas 3 mereka bisa paling cepat sampai. Kayaknya memang itu rencananya. Berarti kita juga harus cari satu orang. Biar langsung ke pos pencatatan duluan. Magis Fengsi kita udah habis, nih. Tapi dia nggak takut sendirian gitu. Orang-orang di internet bilang, latihan lapangan itu katanya serem banget. Ada 10 dari 11, katanya. Itu cuma buat nakut-nakutin murid aja. Mana mungkin ada bahaya beneran. Kecuali insiden beberapa tahun lalu. Di Chongqing sendiri, udah bertahun-tahun nggak pernah kejadian apa-apa. Ada aja orang yang gampang takut. Aku nggak takut. Ayo jalan. Ajak juga anak-anak sistem cahaya itu. Pas manjat hari ini. Jangan lupa jagain mereka, ya. Ayo, berangkat. Sama aja kayak kemarin. Tapi kali ini, kita nggak perlu buang tenaga buat lari-lari. Setelah magis Fengsi dan sekolah tanah habis, kita bisa istirahat di tempat aja. Tunggu sampai jam 4 sore. Baru kita bareng-bareng ke pos pencatatan. Itu batu sihir. Beneran batu sihir? Nih. Aku juga punya satu di sini. Di sini banyak banget batu sihir. Ada yang keluar dari kelompok buat ngambil batu sihir. Potong 5 poin. Kalau ninggalin kelompok lebih dari 20 meter. Potong 10 poin. 50 meter. Setelah semua tugas selesai, langsung ambil hadiahnya. Untung aja kita masih jaga stamina. Kalau enggak, ya bakal kayak mereka itu. Udah capek, nggak dapat apa-apa. Jangan terlalu senang dulu. Mereka cuma dari kelas biasa. Kok? Anggota kita sendiri udah kurang 10 orang. Lawan kita itu kelas 13. Mereka paling banyak orangnya. Jadi mereka paling diuntungkan. Malah masih di depan kita. Bukannya Pat dari kelas 13 udah sampai. Belum. Kayaknya mereka ada sekitar 100 meter di depan kita. Bener banget. Di depan itu pos pencatatan. Masalah kita sekarang adalah, gimana caranya nyebrang ke sana? Lin Feng, kamu yang paling jago di sistem utama kita. Gimana kalau kamu coba dulu? Aku sih ogah. Mulut gunung ini lebarnya 34 meter. Mana mungkin bisa lompat sejauh itu? Jangan bilang ke aku. Kamu juga bisa kayak agen rahasia di film, gitu. Lempar tali ke batang pohon. Terus kaitin ke batang pohon, kayak trik di film itu. Aku lagi pakai tali buat ngukur jarak. Aku lompat. Ayo lompat, cepat dong. Semua orang lagi ngeliatin, loh. Aku beneran lompat nih. Kalau nggak lompat, berarti pengecut. Dasar penakut. Biar aku yang lompat. Aku beneran mau lompat sekarang. Pengen banget nendang dia ke bawah, deh. Aku udah ikat benang ulat hijau di badanmu. Benang ulat hijau itu lengket dan kuat banget. Di ujung pinggang si monyet kecil itu. Benangnya juga pakai benang ulat hijau. Tenang aja, santai. Iya, gitu ya. Ya udah, bagus deh. Aku lompat. Aku berangkat.
Aku berhasil. Cepat, ikat talinya yang benar. Kita udah buang banyak waktu, nih. Mungkin kelas lain udah ngalahin kita. Oke, kita udah siap. Lewatin satu-satu, ya. Teman dari tim timur duluan, ayo. Terus aktifkan bantuan angin. Gak usah ribet-ribet gitu, deh. Kamu harus ikat anginnya lebih tinggi dikit. Kurang lebih 1,5 meter, ya. Di sini kita ikat di ketinggian 4 meter. Pakai kain buat meluncur ke sana. Bener, meluncur aja. Meluncur. Kalian duluan, ayo. Aku paling terakhir. Aku pakai benang ulat. Biar aku yang jamin keselamatan kalian. Poin tambahan 10 buat si pengguna angin yang lompat duluan. Yang bisa, dapat tambahan 10 poin. Kayaknya kita yang pertama sampai, deh. Betul. Kalian adalah kelas pertama yang sampai. Poin rekor pertama. Gulungan A. Kelas pertama yang sampai. 1 poin. Jadi, kalian semua dapat tambahan 2 poin. 5 poin rekor berikutnya. Itu juga 1 poin buat kalian. Jadi totalnya tambah 12 poin. Selanjutnya, Lin Feng lagi di lembah gunung. Pakai sihir anginnya sendiri. Bantuin tim dengan tali. Tambah 10 poin ekstra. Dataran tinggi. Zheng Meiling waktu menyeberangi danau cahaya mutiara. Pakai sihir air buat ngelewatin arus deras. Setiap orang dapat tambahan 10 poin. Lin Mo. Selanjutnya pengurangan poin. Ah, ada pengurangan poin. Keluar dari formasi tim, batu sihirnya berkurang. Setiap orang dikurang 5 poin. Melebihi 20 meter. Atau kalau kehilangan lebih dari 2 batu, dikurang 10 poin. Batu sihir itu memang ngeselin. Jangan harap bisa dijual. Palsu. Kenapa masih dipotong poin sih? Keluar dari formasi tim lebih dari 50 meter. Nilai ujian jadi 0. Biasanya nggak ada. Kelas yang malam hari nggak ada penjaga ronda. Seluruh tim dikurang 10 poin. Biasanya nggak ada. Waktu menyeberangi danau cahaya mutiara. Kupikir bakal kelas 2 yang baru. Soalnya ada anak muda serigala baru. Harusnya nggak selama ini, kan?